Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Baik. Marhaban bikunna. Alhamdulillah, pagi ini kita mulai belajar insyaallah i'rabul af'al. I'rab af'al, i'rab kata kerja. Dan sebelum kita masuk ke pembelajarannya, mungkin ada sebagian atau beberapa orang yang baru sini. Ana memperkenalkan diri dulu. Ana Didin, ana dari asli Banten dan sekarang tinggal di Jakarta Timur. Dan perkenalan manhaj atau thariqah, cara pengajaran kita insyaallah di i'rabul af'al di sini. Kita insyaallah akan mempelajari i'rabul af'al, gitu ya. I'rabul af'al. Nanti akan Anda jelaskan i'rabul af'al itu apa saja. Dan banyak yang bertanya tentang modulnya gitu. Buku panduannya apa? Anda juga bingung. Panduannya apa? Anda belum punya buku panduan sebenarnya. Jadi belum punya rangkuman sendiri gitu ya. Belum punya rangkuman sendiri. Jadi Anda belum rangkum bukunya. Tapi buku rujukannya ada ya. Buku rujukannya ada, dan itu yang Anda share di grup itu ya. Jadi namanya Kitabul I'rab. Kitabul I'rab itu salah satu buku rujukannya, salah satu ya. Jadi Anda sebenarnya menggunakan buku-buku yang lainnya juga sama. Tapi salah satunya itu Kitabul I'rab yang itu. Dan itu berbahasa Arab semuanya ya. Makanya Anda nggak bisa. Jadi semuanya berbahasa Arab, tidak ada bahasa Indonesia satu pun. Semuanya berbahasa Arab. Dan mungkin buku itu sebagai salah satu rujukan buat kita. Salah satu rujukan buat kita. Adapun modul rangkumannya Anda belum buat untuk rangkumannya. Oke, kemudian jelaskan apa yang akan kita pelajari di kelas ini. Yang akan kita pelajari di kelas ini sesuai dengan namanya, yaitu i'rabul af'al. Nah, i'rabul af'al. Baik, ada sebagian juga yang baru. Baik, Ana ulangi lagi. Untuk pertanyaan buku panduan ya. Buku panduannya Ana belum punya. Jadi buku rangkuman Ana sendiri Ana belum punya. Ada juga buku rujukan yang akan kita gunakan, yaitu buku yang Ana share di grup itu ya. Di i'rabul Kitabul I'rab. Tolong ditutup videonya ya. Videonya ditutup silahkan. Videonya ditutup saja, usahakan ketika masuk videonya ditutup, soalnya anak rekam. Baik. Buku yang kita gunakan, buku panduan yang kita gunakan itu Kitabul I'rab. Kitabul I'rab yang anak share di grup, gitu ya. Dan itu berbahasa Arab.
Adapun modul Ana sendiri, Ana belum bikin modulnya ya. Ana belum bikin modulnya, belum ada modulnya intinya. Dan kalau mau silahkan buku yang itu silahkan ya, silahkan, nggak masalah, mencari di online silahkan ya, buku Kitabul I'rab itu, dan itu berbahasa Arab ya. Anak kasih tahu itu berbahasa Arab dan i'rabnya ya i'rab atau Arab gundul, nggak ada harakatnya, nggak masalah, silahkan kalau mau nggak buku tersebut. Kemudian apa yang akan kita pelajari di kelas ini? Yang akan kita pelajari di kelas ini insya Allah sesuai dengan namanya, yaitu i'rabul af'al, yaitu mengi'rab kata kerja. Jadi i'rabul af'al. I'rabul i'rabul af'al. Baik. I'rab maknanya adalah i'rab sendiri ya, maknanya adalah taghyiru awakhiril kalimi. Nanti akan terjemahkan. Taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamil ad-dakhilah 'alaiha lafdhan aw takbiran. Lafdhan aw takbiran. Jadi taghyir awakhiril kalimi liikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw takbiran. Lafad atau takbir. Apa ini maknanya? Maknanya adalah perubahan akhir-akhir kata, perubahan akhir kata, akhir kata maksudnya harakat akhir gitu ya. Kalau kita lebih lengkap lagi kan, perubahan harakat akhir pada suatu kata dikarenakan perbedaan amil yang masuk terhadapnya. Dikarenakan perbedaan amil yang masuk kepadanya, yang masuk kepadanya ya. Lafdhan atau takdiran. Lafad itu secara ucapan, di sini jelas gitu ya. Lafdhan atau takdiran atau takdir. Lafad berarti dia kelihatan nampak gitu ya. Lafadnya berubah. Kalau takdir, lafadnya nggak berubah, tapi kedudukannya berubah atau harakatnya dia berubah gitu.
Letak lafad atau takdir. Jadi i'rab itu ialah perubahan harokat akhir-akhir ya, atau perubahan harokat akhir pada suatu kata. Misalkan bisa dhammah harokatnya ya, bisa dhammah, bisa fathah atau bisa sukun gitu ya. Dikarenakan perbedaan amil, karena amil ya, amil yang masuk kepada kata tersebut berbeda gitu ya. Perubahannya secara lafaz atau takdir. Lafaz itu maksudnya adalah kelihatan. Jadi misalkan kata kerja ada nasara, nasaru, nasari, nasarna, misalnya nasartu, nasarta, nasarna, nasartum gitu ya. Itu lafaz namanya. Ini perubahan katanya. Perubahan harakatnya itu jelas, zahir itu namanya. Kemudian ini i'rab ya, ini makna i'rab. Ini makna i'rab. Sekarang al-af'al. Kita pindah ke bawah sini. Nanti Anda bisa share ini ya. Ini bisa di-share insyaallah. Untuk videonya Anda belum bisa memastikan. Videonya Anda belum tahu apakah ada rekamannya atau tidak. Anda rekam setiap ini direkam, cuman biasanya ada yang bisa di-save dan tidak. Tapi kalau tulisannya insyaallah nasib. Itu makna. Takdir itu dia perubahannya nggak nampak. Perubahan tidak nampak. Itu takdir namanya. Jadi perubahannya tidak jelas, tidak kelihatan. Itu namanya takdir. Itu yang dimaksud dengan takdir. Kemudian al-af'al. 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 Af'al ini maknanya adalah kata kerja. Af'al jamak dari fi'lun, al-fi'lu. Al-fi'lu. Ini artinya kata kerja dalam bahasa Arab. Kata kerja. Oke. Jadi yang kita pelajari sekarang itu adalah kata kerja. Bukan isim. Karena isim nanti lain-lain kelasnya. Itu di tanda-tanda i'rab pada isim atau kelas nahwu lanjutan. Itu isim. Nah, sekarang kita meng-i'rab af'al atau kata kerja. Apa aja af'al itu? Af'al itu ada 3. Ya. Af'al itu ada 3. Yang pertama itu disebut dengan al-fi'lul madi. Al-fi'lul madi ini kalau belajar yang sudah belajar sharaf nih pasti tahu. Yang kedua al-fi'lul mudhari'. Al-fi'lul mudhari'. Yang ketiga fi'lul amri. Fi'lul amri. Apa ini fi'lul madi? Al-fi'lul madi adalah kata kerja yang menunjukkan lampau, yang menunjukkan waktu yang lampau. Jadi kita tulis ini misalkan lampau. Artinya telah gitu ya. Telah dikerjakan. Al-fi'lul mudhari', fi'il mudhari' ialah kata kerja yang menunjukkan sedang atau akan dikerjakan. Sedang atau akan dikerjakan. Ini fi'il mudhari'. Fi'il amr ya, fi'il amr untuk waktunya yaitu setelah berbicara meminta untuk dikerjakan. Itu fi'il amr. Disebutnya dengan kata perintah. Atau kita tulis perintah. Amr itu perintah. Nah, ini yang akan kita pelajari. Ini yang akan kita i'rab. Jadi i'rabul af'al, i'rab pada kata kerja yaitu terdiri dari al-fi'lul madi, fi'lul mudhari' dan fi'lul amr. Fi'il madi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Ini yang akan kita pelajari. Nah, jadi semua
pembahasan kita itu tidak akan keluar dari ini, dari fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Adapun fi'il nahyi, ya, fi'il nahyi nanti masuknya ke fi'il mudhari. Jadi fi'il nahyi sebenarnya bukan fi'il tersendiri, tidak. Tapi fi'il nahyi itu adalah fi'il mudhari yang dijazmkan. Jadi fi'il itu, kata kerja itu cuma 3. Jadi fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amri. Ini yang akan kita bahas di kelas ini. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, ada pertanyaan, silakan. Ustadz, yang tadi itu Ustadz, yang takdir, itu maksudnya lafaznya tidak berubah, itu disebut takdir, lafaznya tidak berubah dan perubahan tidak nampak ya? Sama, lafaznya tidak berubah atau perubahannya tidak nampak, betul dua-duanya. Oh, sama dua-duanya. Terus Ustadz, yang fi'lul amr itu tulisannya gitu Ustadz? Nggak usah pakai alif lam ya? Fi'lulnya beda dari yang fi'l ini fi'lul mudhari. Nah, ini na'at man'ut, ini juga na'at man'ut. Yang ini fi'lul amri mudhaf ilaih. Nah, Ustadz, ana mau tanya lagi. Ini berapa kali pertemuan? Wallahualam. Oh, tapi sampai ini ya kelar ya, kayak sampai selesai. Ya? Iya. Apa nih, Ustaz? Nah, ya untuk pertemuan Anda yang tidak bisa menentukan ya, tergantung pembelajaran kita cepat atau sedangnya. Karena kita bukan pesantren atau bukan sekolahan yang ngejar beres gitu ya, tidak. Iya, kita kalau start kan cepat tuh, Ustaz. Nah. Ya, syukran Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Al-Quran telat, nanti ada rekaman ya Ustaz yang awal. Untuk rekaman Anda belum bisa memastikan. Bu Lela ya? Iya, dia. Ustaz, boleh diulang nggak yang apa itu perbedaan amil sama takdir? Anda tadi masuknya telat, Ustaz. Baik. Kita ulangi dari awal ya. Untuk rekamannya Anda belum bisa memastikan ya. Kalau catatannya ini insya Allah Anda kirim, ada ini catatannya. Tapi kalau rekamannya, Anda nggak tahu ya, ini masalahnya di laptopnya. Jadi kadang bisa di save, kadang enggak. Anda nggak tahu itu. Allah alam. Nah, jadi sebenarnya Anda rekam ya. Anda rekam ini, cuman biasanya kalau nggak bisa di save itu nggak bisa di upload jadinya. Jadi Anda nggak tahu, nggak bisa memastikan untuk rekamannya. Kalau tulisannya insya Allah ada. Tapi Anda ulangi lagi. Buku panduan kita. Ada PDF-nya nggak Ustaz? Nggak ada. Nah, ini PDF-nya ada ini, yang dicatat, catatan Anda bisa dikirim. Nah. Oke. Ya. Hafal. Jadi tidak usah nulis juga tidak masalah ya, nggak masalah. Yang penting paham dulu. Baik, Anda ulangi lagi. Untuk modul kita, Anda belum punya modul ya. Belum punya modul yang khusus gitu, yang sesuai dengan yang pingin Anda ajarkan gitu ya. Tidak ada sebenarnya, Anda belum bikin. Adapun buku panduan atau buku rujukan gitu, buku rujukannya itu buku yang Anda share di grup. Itu buku rujukannya, itu bukunya berbahasa Arab dan Arabnya Arab gundul, tidak ada harokatnya. Gitu ya. Kalau mau silahkan buku itu ya, silahkan cari sendiri, silahkan. Enggak masalah, buku Kitabul I'rab itu. Dan yang akan kita pelajari yaitu sesuai dengan namanya i'rabul af'al. Anda beri judul ini ya. Kenapa? Karena kita akan mengi'rab af'al. Kita akan mengi'rab kata kerja. Jadi yang kita pelajari hanya kata kerja, bukan isim. Karena isim kita sudah pelajari ya. Isim kita sudah pelajari di nahwu bagian 2, nahwu bagian 1 dan nahwu bagian 3, nahwu lanjutan. Itu untuk isim. Jadi sekarang kita akan mempelajari i'rabul af'al. Dan i'rabul af'al ini sangat berkaitan dengan pelajaran shorof kita. Nanti kalau misalkan yang belum tahu, yang belum ikut belajar shorof, ikut aja, nggak masalah. Ikut saja, itu lebih paham insya Allah ya, insya Allah lebih paham. Kemudian ada juga yang nanya, bagaimana misalkan harus mendahulukan mana pelajarannya? Setiap kelas yang Anda buka itu selalu berkaitan satu sama lainnya. Jadi Anda nggak bisa mengatakan misalkan ini dulu, enggak.
Kenapa? Karena semuanya saling berkaitan. Semuanya saling berkaitan. Jadi tidak bisa harus ini dulu yang dipelajari, kemudian ini dulu, tidak. Kalau bisa, kalau ada waktu, Anda menyarankan semuanya ikut. Ya. Kalau ada waktu, Anda menyarankan semuanya ikut. Makanya Anda setiap kali membuka kelas itu biasanya beda-beda waktunya. Misalkan sekarang nih hari Rabu misalnya, hari Jumat, mungkin nanti ketika angkatan kedua dibukanya lain hari. Maksudnya supaya orang yang tidak bisa hari Jumat bisa ikut di angkatan kedua. Itu maksudnya. Jadi nggak bisa misalkan harus ini dulu, enggak ya. Anak nggak seperti itu, karena semua pelajaran yang anak buka gitu, itu berkaitan satu sama lainnya. Lihat aja yang sudah misalkan ya. Belajar sorof, ini berkaitan dengan ini. Ada fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr gitu ya. Kemudian yang belajar i'rab juga di isim misalkan ya, ini juga berkaitan dengan ini. Apa itu i'rab? Nah, kemudian kita ulangi lagi, i'rab maknanya ialah taghyiru. Ini kalau tidak jelas harokatnya begini ya, Anda baca. Taghyiru awakhiri al-kalimi likhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan au taqdiran. Jadi taghyir itu artinya perubahan. Awakhir itu ujung-ujung, akhir ya, huruf akhirnya. Al-kalimi kata, kalam, perkataan ya. Likhtilafi karena perbedaan awamil ad-dakhilah, amil-amil yang masuk 'alaiha kepada kata tersebut. Lafdhan au taqdiran, lafad secara lafadnya. Kalau secara lafad perubahannya jelas nampak gitu ya. Kalau domah berubah menjadi fathah atau berubah menjadi sukun, itu lafdhan namanya. Tapi kalau au takdiron artinya takdirnya saja, kedudukannya saja. Dia misalkan kedudukannya dari rofa menjadi nasab, cuman bentuknya sama gitu ya. Cuman bentuknya sama. Jadi bentuknya sama, cuman kedudukannya yang berbeda. Itu namanya takdir. Jadi harokat ujungnya tetap sama ya. Harokat ujungnya tetap sama atau bentuknya tetap sama, cuman kedudukannya berbeda. Maknanya, nah terjemahkan ini terjemahan bebasan ya. Jadi perubahan harokat akhir, jadi ujungnya bukan tengah dan awal ya. Di perubahan harokat akhir pada suatu kata, maksudnya kata di sini kata kerja ya. Karena kita pelajarinya kata kerja. Dikarenakan perbedaan amil yang masuk kepadanya. Ya. Jadi berubahnya akhir di kata kerja itu dikarenakan ada amil yang masuk terhadapnya. Lafdhan atau takdir. Lafdhan secara lafad atau takdir secara takdirnya. Ya, kalau belum paham tanyakan ya. Kita nggak banyak-banyak belajarnya. Jadi yang penting paham dulu. Jadi walaupun misalkan kita bahas satu hari ini nggak masalah. Yang penting paham. Kemudian itu kata i'rab ya. Makna i'rab. Sekarang al-af'al. Al-af'al ini itu jamak dari al-fi'lu. Jadi kalau al-fi'lu ini mufrad disebutnya artinya kata kerja gitu ya. Kata kerja. Kalau af'al, al-af'al berarti kata kerja bahasa Indonesia begitu gitu ya. Jadi jamaknya maksudnya kata kerjanya 3 ke atas. Kalau ini al-fi'lu kata kerjanya cuma 1. Kalau al-af'al kata kerjanya 3 plus. Jadi 3 kata kerja ke atas itu al-af'al disebutnya. Kemudian al-af'al atau kata kerja itu ada 3 dalam bahasa Arab. Tidak ada yang lain. Yang pertama, al-fi'lul madhi artinya fi'il madi. Fi'il madi yaitu fi'il yang menunjukkan kata lampau atau kita sering sebutnya dengan telah maknanya gitu ya. Jadi lampau atau telah boleh tambahannya. Artinya telah. Dia telah dikerjakan gitu ya. Telah menulis, telah makan, telah belajar misalkan gitu ya. Atau sudah, telah atau sudah sama. Yang kedua, ini tadi satu ya, fi'il madhi. Yang kedua ada al-fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini kata kerja yang menunjukkan sedang dikerjakan
atau akan dikerjakan. Jadi maknanya dua. Ini fi'il mudhari itu yang sedang dikerjakan, sedang belajar misalkan, atau akan dikerjakan, akan belajar. Ini fi'il mudhari. Kemudian yang ketiga ada fi'lul amri, fi'il amr. Fi'il amr itu artinya kata perintah. Kata perintah itu kata yang menunjukkan memohon untuk dilakukan setelah berbicara. Jadi waktunya akan gitu ya, akan dikerjakan setelah berbicara. Itu makna i'rabul af'al. Ada pertanyaan silahkan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nah. Amil apa? Amil. Apa? Lupa tadi nanya amil. Amil. Nah. Betul, amil ya. Ini amil bukan amil yang bagi-bagi zakat bukan ya. Nah, bukan itu ya maksudnya. Amil di sini ialah salah satunya adalah amil yang Anda jelaskan sini. Yang dimaksud dengan amil di sini yang pertama harfun nasab atau harful jazm. Harfun nasbi atau harful jazmi. Apa ini harfun nasab? Huruf nasab. Huruf nasab. Harful jazmi huruf jazm. Huruf jazm. Baik. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah contoh harfun nasab ya. Contoh harfun nasab misalkan adaan. Ini harfun nasab ya. Salah satu harfun nasab. Misalkan ada kata misalkan yansuru. Yansuru. Nah, perhatikan ini yansuru fi'il mudhari ya. Yansuru ini dia fi'il mudhari, artinya sedang atau akan menolong gitu ya. Sedang atau akan menolong, atau kita tulis menolong artinya. Baik. Ketika dimasuki an depannya ya, ketika dimasuki an depannya, maka bukan yansuru lagi, tapi yansuro. Nah, jadi fathah. Ini ya. Kenapa ini? Dikarenakan masuk amil an. Nah, ini. Jadi yansuro. Sekarang misalkan harful jazm, masuk harful jazm. Salah satu huruf jazm adalah misalkan lam. Ini huruf jazm ya. Lam. Ketika lam masuk ke yansuru, maka yansuru bukan yansuru lagi, tapi yansur. Jadi sukun ujungnya. Nah, ini kenapa dia sukun? Karena dimasuki lam. Nah, itu ya. Jadi amil itu maksudnya adalah harfun nasbi dan harful jazmi. Amil tulisan Arabnya gimana? Amil. Ustaz, berarti harus ini katanya cuman an aja yang dimasukin ini apa namanya nasab. Enggak hanya an. Salah satunya an. Salah satunya an berarti banyak dong ya? Banyak. Ya. Banyak. Nanti kita akan pelajari insyaallah. Ya. Videonya ditutup. Silakan. Jadi harfun nasab itu harfun nasbin ya, harfun nasbi salah satunya an. Ini salah satu ya, salah satu. Jadi yang lainnya nanti ada lagi. Harful jazm juga salah satunya lam, nanti yang lainnya ada lagi. Kita akan pelajari insyaallah. Insyaallah intinya sekarang paham aja apa yang dimaksud dengan amil ya, bukan ambil zakat di sini. Dimatikan videonya. Bu Endang. Ada lagi? Nah. Ustaz, ini saya benar nggak ya nih? Kalau sorok itu kan ilmu yang mempelajari kaidah pembentukan ya, pembentukan kata. Itu sorok ya. Kalau nahwunya itu kan ilmu yang mempelajari kedudukan gitu ya, kedudukan kata. Irob terus atau hukum akhir kata. Benar ya Ustaz? Nah, jadi kalau irob ini kita berarti lagi belajar ilmu nahwu ya, bukan sorof ya? Nah, ilmu nahwu. Tapi ilmu nahwu yang ada pada kata kerja gitu. Oh, gitu. Emang ada apa pada
ada apa aja sih selain kata kerja, Ustaz? Isim, pada isim. Oh, ada isim, ada harf ya gitu ya. Ada isim, ada huruf. Nah, tapi sekarang di sini maka ana katakan i'rabul af'al ya. Kenapa ana beri judul i'rabul af'al? Karena yang akan kita pelajari yaitu i'rab ya, pada kata kerja saja khusus, bukan pada isim dan bukan pada huruf. Jadi anak katakan lagi. Ulangi lagi sini ya. Jadi dalam bahasa Arab, kata dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3 unsur. Ya. 3 unsur. Yang pertama ada al-ismu, yang kedua ada al-fi'lu, yang ketiga ada al-harfu. Isim sudah kita pelajari di tanda-tanda i'rab pada isim. Nahu bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Nahu lanjutan. Al-fi'il. Nah, fi'il ini dulu ana pernah membuka kelas i'rabul fi'il mudhari', gitu ya. I'rab fi'il mudhari'. I'rab fi'il mudhari' itu baru sebagian dari fi'il ini. Baru 1, ini berarti baru nomor 2. Nah, sekarang ana ingin semuanya. Jadi fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amr semuanya fi'il. Adapun harf ini insyaallah di yang lainnya dibahas ya. Di isim dibahas, di fi'il dibahas. Ini huruf yang harf. Seperti an atau lam, ini dia termasuk ke harf. Termasuk ke huruf gitu. Jadi di mana-mana dibahas. Gitu. Mafhum? Ada lagi pertanyaannya, silakan. Silakan, yang mau ditanyakan silakan ya. Bebas aja gitu. Santai aja, tenang aja. Berarti amil secara harfiah artinya apa tadi? Perubahan atau apa ya? Secara harfiah, secara bahasa. Amil itu artinya pelaku. Gitu ya. Amil itu artinya pelaku, pekerja. Nah, pelakunya. Ya, pelaku atau pekerja gitu ya. Kalau amil. Yang melakukan pekerjaan gitu. Naam. Tapi ingat ya, ingat yang dimaksud amil bukan orang di sini ya. Tapi itu huruf nasab, huruf jazm, dia yang melakukannya. Gini. Jadi kenapa terjadi an yansuro jadi fathah? Dikarenakan dikerjain nih, kalau bahasa bebasnya dikerjain oleh huruf an gitu, oleh amil an, itu maksudnya. Iya, tapi bukan untuk orang ya. Nah, bukan untuk orang, itu maksudnya ya. Oh, secara harfiah itu berarti. Iya. Oh, yang ini masuknya an, disebutnya nih amil ya. Iya. Lam gitu kan. Nah. Sekarang Ustaz. Afwan, baik. Ada lagi silakan. Naam, silakan, ada lagi pertanyaannya, silakan tanyakan ya, bebas aja, tenang aja. Santai aja kita belajarnya, enggak usah buru-buru. Tidak ada pertanyaan? Baik, berarti Anda ulangi lagi ya. Kita pelajarannya itu adalah i'rabul af'al. I'rab pada kata kerja. Apa itu i'rab? I'rab itu adalah perubahan akhir kata dikarenakan perbedaan amil yang masuk terhadapnya. Al-fi'il atau af'al itu jamak dari fi'lu. Al-fi'lu kata kerja artinya. Dan fi'il atau kata kerja yang akan kita pelajari ya, atau kata kerja itu hanya ada 3, yaitu al-fi'lul madhi, fi'il yang menunjukkan lampau, al-fi'lul mudhari', fi'il yang menunjukkan sedang atau akan, dan fi'lul amri, dan fi'il amr, kata perintah. Kalau yang belajar sharaf misalkan bertanya, fi'il nahi kemana? Misalkan fi'il nahi kemana? Kita kan belajar sharaf ada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, kemudian fi'il nahi ya. Fi'il nahi kemana? Fi'il nahi itu adalah fi'il mudhari' yang dijazmkan, itu fi'il nahi. Jadi nanti fi'il nahi masuknya ke fi'il mudhari' majzum gitu. Ada pertanyaan sampai sini silakan. Ustaz, open dong, saya lagi untuk pemahaman. Jadi kalau kita bilang i'rab itu berarti dia belajar tentang ilmu nahwu ya. Naam. Nah, kalau dia tasrif itu ilmu sorof gitu. Naam, betul. Iya. Oh, iya, makasih. Iya. Sama-sama. Baik. Ada lagi silakan pertanyaannya. Silakan bebas saja ya, pertanyaan terus bertanya silakan, enggak masalah. Permulaan aja, pembukaan aja cukup gitu. Yang penting paham dulu ya. Enggak masuk pembahasan juga enggak masalah. Yang penting paham. Afwan Ustaz tadi. Naam. Kata bahasa Arab ada 3. Naam. Apa Ustaz satu tadi? Kata dalam bahasa Arab al-kalimah ini ya.
Al-kalimatu kata. Dalam bahasa Arab ada 3. Yang pertama al-ismu, ini yang pertama yaitu isim. Isim artinya nama. Yang kedua al-fi'lu. Fi'lu artinya kata kerja. Yang ketiga al-harfu, huruf. Huruf. Yang dimaksud dengan huruf di sini adalah bukan huruf hijaiyah ya. Bukan huruf hijaiyah. Maksudnya huruf hijaiyah itu apa? Alif, ba, ta, sa, sampai ya gitu ya. Itu bukan itu maksudnya. Tapi yang dimaksud dengan huruf ialah huruf yang memiliki arti. Huruf yang memiliki arti. Apa contohnya? Contohnya nanti huruf-hurufnya banyak ya. Ada huruf nasab, ada huruf jazm, ada huruf-huruf lainnya, huruf atop dan sebagainya, banyak ya. Itu huruf. Kalau huruf itu bisa disebut kata sambung bukan Ustaz? Naam, salah satu huruf adalah kata sambung. Namanya huruf atof. Itu. Jadi huruf itu bukan huruf kata sambung saja ya, banyak yang lainnya. Nah, tapi salah satu huruf itu adalah kata sambung, betul. Nah, afwan, taib. Ada lagi silakan. Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, kita teruskan ya ke masih pembukaan itu. Pembukaannya panjang banget ya. Nggak masalah ya, yang penting paham dulu apa yang kita pelajari. Apa Ustaz? Nah, silakan. Itu masuk juga dalam huruf ya Ustaz? Apa? Apa dia ambil aja? Apa? An? Apakah dia termasuk huruf juga? Atau dia ambil saja? Naam, an ini lam termasuk ke huruf ya, huruf. Jadi amil ini nanti, amil ini adalah huruf-huruf nanti. Jadi amilnya ini adalah huruf-huruf, masuk ke huruf dia. Masuk ke huruf ya Ustaz. Naam. Jadi amil ini dia masuk ke huruf itu. Bukan fiil dan bukan isim. Itu ambil. Afwan. Ada lagi? Silakan. Naam, silakan, ada pertanyaan lagi, silakan. Bebas ya, silakan. Bertanyakan, silakan tanyakan. Ada unek-unek sampaikan ya. Jangan sampai ketinggalan misalkan apa ya maksudnya ini. Dia bingung lagi. Assalamualaikum, Ustaz Afwan nanya. Waalaikumsalam. Nah, betul. Ini yang umum aja. Nah. Jadi kalau belajar i'rab ini mungkin nanti ada i'rab isim, ada i'rab harf. Itu lama-lama kita bisa baca kitab Arab gundul ya, Ustaz? Insyaallah. Nah, insyaallah. Jadi kunci untuk membaca Arab gundul yaitu 1. Banyakin mufradat, 2. Pahami sorofnya, 3. Pahami nahunya. Selesai. Kuncinya cuma 3 itu, nggak ada yang lain. Ya. Mufradat apalagi gede Tat? Hah? Mufradat kosakata. Mufradat kosakata. Nah, kosakata itu diperbanyaknya di buku Baina Yadaik tuh, itu ya, di kelas bahasa Arab. Nah, Ustaz, syukran Ustaz. Nah, maafkan. Ada Yang lagi? kedua tadi apa Ustaz? Untuk baca huruf gundul mufradat, terus yang kedua apa? Yang pertama banyakin mufradat nih ya, mufradat kosakata. Mufradatun. Yang kedua, pahami ilmu nahwu. Ilmu nahwi. Yang ketiga, ilmu sorfi. Apa tuh? Sorof. Ilmu apa? Sorof. Nah, Sorof. Oh ya, sorof. sorfi. Ini di bahasa Arab itu nggak terlepas dari 3 unsur ini, sudah. Banyak mufradatnya, nahunya tahu, sorofnya paham, bisa baca. Tapi banyak. Banyak. Nah, kalau Anda tanya, misalkan ya, ini bacaannya apa nih? Apa bacanya? Yaktubu. Nah, itu tahu yaktubu. Belajar sorof.
Udah tahu kosakatanya. Nah itu karena kita sudah tahu kosakatanya, yang bentuknya begini pasti bacaannya yaktubu. Itu kuncinya. Gitu. Jadi mulai kosakata dulu ya Ustadz ya. Nanti kita bisa nyambung-nyambungin. Gitu ya. Kalau misalkan belum belajar mufradatnya, nggak tahu, ilmu nahunya kagak mau belajar, ilmu sorobnya apalagi, bacaan yang kayak begini pasti bacaannya bisa apa ya, bacanya yaktibu, yaktuba atau yuktabu, pasti, karena kemungkinan harokatnya berbeda. Tapi karena kita sudah tahu yang bentuknya begini itu yaktubu, ya udah. Kenapa? Dari mana taunya? Ya karena kita sudah belajar yang bentuknya begini itu yaktubu gitu. Itu ya. Itu kuncinya. Ya. Itu sebenarnya. Sering lihat kata ya. Sering lihat kosakata gitu-gitu. Jadi ini. Jadi kalau misalkan saya pengen baca kitab Gundul dengan cara singkat 1 hari aja, itu nggak mungkin ya begitu. Itu nggak mungkin. Mau baca kitab Gundul dengan waktu yang singkat 1 hari itu nggak mungkin. Kecuali kalau misalkan mau belajar sorof ya, kaidah-kaidah sorofnya 1 hari mungkin bisa. Gitu ya. Atau nahu misalkan hanya 1 hari mungkin bisa, tapi nggak akan benar-benar bisa gitu. Jadi salah satu belajar itu kata Imam Syafi'i dikatakan apa? Tulul waktu yang lama. Jadi nggak bisa langsung pintar, tidak. Harus memerlukan waktu yang lama. Itu ya. Baik. Ada lagi pertanyaan, silakan. Penting istiqomah yang Nah, itu kuncinya. Bagi orang-orang yang sudah lanjut usia, istiqomah, udah itu aja ya. Tidak ada kunci lain ya. Jangan mengatakan saya melemot Ustadz, saya melemot mikirnya ini, kemarin ingat sekarang lupa. Gak usah pikiran situ, istiqomah aja. Sekarang ingat, besoknya lupa, misal nggak masalah, alhamdulillah kemarin ingat. Itu saja intinya ya. Walaupun misalkan sekarang ini hanya tahu misalkan fiil itu ternyata ada 3, ada fiil madhi, fiil mudhari', fiil amr. Hanya ini aja yang tahu. Hari ini hanya ini aja yang tahu. Cukup. Cukup. Itu. Misalkan hanya 1 kata yang tahu ya. 1 kata. Misalkan tadi. Misalkan huruf nasab itu salah satunya an. Hanya ini yang tahu misalkan, yang nempel. Cukup. Alhamdulillah. Sudah selesai. Tidak usah banyak-banyak. Itu udah. Nah, yang penting kuncinya adalah istiqomah. Jangan sampai misalkan, saya bingung nih belajarnya ya. Baru juga masuk, udah besoknya, apaan Ustadz? Saya pusing belajarnya, langsung keluar. Itu yang seperti itu, yang salah. Itu ya. Itu namanya, udah putus asa dia. Dan itu banyak yang kayak begitu ya. Makanya katakan juga di sini kita belajarnya itu bukan seperti pondok-pondok pesantren atau misalkan sekolah-sekolah yang lainnya ya. Sekolah boarding school misalkan ya. Jadi belajarnya terus supaya selesai bukunya. Tidak. Kita belajarnya yang penting paham, itu aja dulu. Yang penting paham. Maksudnya ini begini paham. Udah. Ini aja cukup penting, ini pembukaannya. Kalau misalkan paham yang ini sudah selesai gitu. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Ustaz. Nah, berarti secara harfiah ini kan irob af'al. Nah. Af'al artinya kata kerja. Betul. Ya. Irob di sini apa nih secara harfiah? Perubahan ujung kata. Perubahan harokat ujung kata. Nah. Perubahan pada kata kerja, cuman dijelasin lagi yaitu perubahan pada harokat akhir kata gitu ya. Iya. Secara singkatnya, i'rabul af'al itu adalah perubahan harokat ya pada kata kerja. Itu aja. Perubahan ujung harokat pada kata kerja, itu secara singkatnya. Ujung atau akhir ya? Ujung atau akhir sama. Nah, atau perubahan akhir harokat pada kata kerja, udah selesai itu. Ya, i'rabul af'al secara singkatnya perubahan harokat pada kata kerja, udah selesai. Ustaz, kan biasanya kalau i'rab itu kan dulu Ustaz bilangnya untuk itu menjabarkan kedudukan. Nah, bukan enggak ya? Betul. Menjabarkan kedudukannya sama. Jadi, Anda jelaskan sekarang ya. Jadi i'rab kalau di al-isim, nah kita kembali ke isim sebentar ya. Isim itu ada yang namanya
marfu atau rofa ya, sama. Marfu'un, kemudian mansubun. Nah, mansubun, sama satu lagi apa? Majrurun. Nah, majrurun. Itu di isim, di nama ya. Di nama. Kalau di af'al, di kata kerja ya, al-fi'lu ini artinya kata kerja, di kata kerja itu adanya marfu sama, yaitu marfu'un, kemudian yang kedua sama, mansubun, yang ketiga bukan majrur ya. Majzum. Naam, tapi majzumun. Nah, ini. Majzumun. Jadi kalau di isim majrur, kalau di fi'il majzum. Itu perbedaannya. Ya, perbedaannya itu. Silakan, ada pertanyaan lagi, silakan. Cukup kita pembukaan aja dulu berarti ya hari ini, nggak masalah. Silakan, ada pertanyaan sampai sini. Naam. Ustaz, itu antara majrur dengan majzum. Jadi kalau harokatnya apa? Harokatnya tergantung isimnya. Oh gitu. Iya. Kalau majrur ya, tandanya nanti nih, tandanya bisa kasroh, kemudian bisa fathah, bisa ya, huruf ya, bisa huruf ya, kemudian bisa huruf ya, ada lagi yang lainnya. Sudah selesai. Ini doang harokatnya. Itu majrur. Tapi kalau majzum nanti itu kebanyakan yaitu sukun. Salah satunya ya, tapi kita tulis nggak masalah. Untuk majzum ini nanti tanda harokatnya yang pertama bisa sukun atau huruf nunnya dibuang. Silang. Ya. Dibuang huruf nun, ya. Atau nanti dibuang huruf illat, alif, ya, waw, ini dibuang. Tergantung fiilnya. Kita akan pelajari nanti. Silakan, ada pertanyaan sampai sini? Paham nggak pembukaan hari ini? Ustaz, Alfon, Ustaz tanya, ya. Kalau di isim itu kan tanda-tanda rofanya ada 4 ya? Apa? Itu istilah rofanya marfu, ya mansub. Kita Ustaz yang ketiga. Majrur. Ada 3, bukan 4. Oh, bukan 4 ya? Iya. Majrur. Jazm nggak ada ya? Jazm itu di fiil. Oh, iya. Nah, ini Anda tulis ya. Jadi di isim itu ada marfu, mansub, majrur. Kalau di fiil marfu, mansub, majzum. Oh, jadi siapa yang jazm di isim nggak ada ya? Iya, di isim tidak ada jazm, ya. Oh, kalau yang di fiil tidak adanya majrur. Majrur ya? Betul. Oh, gitu. Nah, ya, gitu. Nah, gampang kan? Tinggal ngingetin aja. Dan yang akan kita pelajari ini ya, yang kedua nih, al-fi'lu, fi'il ini, bukan isim. Isim bukan di sini tempatnya, ya. Isim bukan di sini, ya. Itu isim di pelajaran kita kelas lain, di kelas nahwu itu. Yang sudah kita pelajari. Silakan, ada pertanyaan lagi? Silakan. Berarti cukup pembukaan aja ya untuk hari ini. Gak masalah. Silakan. Ustaz, nah, tulul waktu tulisannya apa? Tulul waktu. Kenapa? Tulul waqti. Tawil ya. Iya, waqti. Artinya waktu yang lama, perlu waktu lama gitu ya. Waktu yang ya, ini ada disampaikan di apa tuh? Penjelasan Imam Syafi'i apa namanya? Ya. Itu kata Imam Syafi'i ini katakan salah satunya belajar itu perlu tulul waktu, yaitu waktu yang lama, tidak ada waktu singkat untuk menuntut ilmu. Nah, silakan.
Anak katakan ya, kuncinya untuk kita untuk kita belajar ini, kuncinya adalah istiqomah. Udah, itu aja, selesai. Lainnya. Paham nggak paham, ikut. Udah, itu aja. Mau paham, mau tidak, paham satu kata, ya, satu huruf, tidak masalah. Itu lebih baik, ya, lebih bagus daripada tidak ikut. Silakan, ada lagi pertanyaannya sampai sini. Apa Ustaz? Aduh, lagi masih awam nih. Mufradat tadi kosakata. Kalau ilmu nahwu mempelajari apa Ustaz? Ilmu nahwu itu? Iya, baik. Nahwu. Mufradat ini kosakata ya, kosakata. Ilmu nahwu ini mempelajari harokat akhir. Harokat akhir ya, pada isim atau kata kerja. Ilmu shorof adalah mempelajari perubahan kata kerja. Itu. Ada lagi? Berarti kita sedang mempelajari itu Ustaz. Ilmu shorof sekarang. Karena ilmu nahwu yang kita pelajari, bukan shorof. Oh, sekarang ilmu nahwu yang kita pelajari. Nah. Oh iya. Afwan. Silakan, ada lagi pertanyaannya? Ustaz, ini anak rekam ya. Anak kirim ke Ustaz ya, takutnya ada yang perlu diedit. Nah, boleh. Alhamdulillah kalau bisa direkam. Ya, nah ulangi lagi berarti ya, ilmu nahwu sini. Nah, jabarkan lagi nih, panjangkan lagi. Ilmu nahwi ya, itu bisa mempelajari di isim atau di al-fi'il. Kita sekarang ilmu nahwunya kita akan pelajari di fi'il ini, gitu ya. Yang isim ini kelas-kelasnya sudah ada. Yang kemarin selesai kemarin. Salah satunya. Dan nahwu lanjutan sekarang. Nahwu yang awal ya sama Bu Lela itu satu ya? Nah, tanda-tanda i'rab pada itu panjang banget, anak belum keluar. Nah. Nanti ada lagi Ustaz kelas. Insya Allah. Ustaz kalau ada lagi anak mau Ustaz ya yang isi. Intinya gini ya, kalau ada waktu, anak sarankan. Kalau ada waktu, setiap kelas yang anak buka ikut. Ya. Kenapa? Karena semuanya saling berkaitan, gitu. Semuanya saling berkaitan, gitu ya. Kalau ada waktu, ikut saja. Dan anak belum mohon maaf ya. Anak mohon maaf untuk kelas ini anak kenakan uang pendaftaran. Kenapa? Itu salah satunya adalah untuk menyaring orang-orang yang benar-benar ingin ikut, gitu ya. Nah, jadi udah ikhlaskan aja untuk infak lah, gitu. Infak aja, gitu. Insya Allah tidak terlalu memberatkan. Jadi anak mohon maaf. Yang tadi malam juga ada itu ya? Apa? Ada nge-zoom juga ya, yang tadi malam? Setiap hari ada. Oh, ada. Nah, kita setiap hari ada kelas yang berbeda-beda. Beda-beda. Malam atau jam berapa? Malam, siang, pagi. Oh. Nah. Gitu. Kalau yang bahasa Arab tadi malam bahasa Arab awal gitu. Nah. Oh gitu. Nggak tahu sih. Udah ini baru kebuka. Nah, karena ibu baru baru gabung sekarang. Nanti ikut yang kelas baru. Oh iya. Afwan Ustaz. Baik, cukup ya. Kita pembukaan cukup sampai sini, nggak masalah. Jadi untuk pembukaan hari ini kita cukupkan saja sampai sini. Insya Allah pekan depan kita teruskan lagi. Jadwal kita sama ya, setiap Jumat pagi jam 8 sampai jam 9 insya Allah. Jadi nanti paling anak ingatkan di grup kita saja. Apabila ada pertanyaan ataupun ada masukan atau saran, silahkan sampaikan di grup kita ya. Di grup umum atau di grup kajian atau di grup atau japri, silahkan. Nggak masalah. Baik, kalau gitu berarti kita cukupkan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pekan depan kita teruskan lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.